Selamat siang, salam sejahtera, salve. Perkenalkan, nama saya Ida Carola Retop, guru pendidikan agama Katolik dan budi pekerti di SMP Negeri 12 Kei Kecil, Kabupaten Maluku Tenggara, Provinsi Maluku. Sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK STK Santo Yakobus Merauke. Dengan nomor peserta 601039641920001. Pada hari ini, Sabtu 11 Oktober 2025, saya melaksanakan uji kinerja praktek mengajar di SMP Naskat Santo Andreas Rumat, kelas 9 dengan materi Maria Teladan Hidup Umat Beriman. Selamat menyaksikan. Selamat siang semua. Selamat siang Ibu Guru. Apa kabar hari ini? Dahsyat, ajaib, wow, luar biasa. Luar biasa. Oke. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah. Oke. Hari ini kita mau belajar bersama mata pelajaran apa? Agama Katolik. Agama Katolik. Itu sebelum kita memulai pembelajaran pada siang hari ini, kita akan awali dengan doa. Bu Guru minta Nona Ona Setitit untuk membawakan kita dalam doa pembuka. Bu Guru dan teman-teman sekalian, marilah kita menyiapkan hati agar kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan yang Maha Pencipta, puji syukur kami panjatkan kepadamu. Engkau telah menjaga kami dari umat sekolah dengan selamat. Engkau mengukuhkan kami semua di tempat ini dengan mengikuti pembelajaran. Maka itu kami mohon kepadamu, turunlah Roh Kudus-Mu, Roh penerang dalam hati kami, supaya materi yang diberikan guru kepada kami dapat mengerti dengan baik dan akan menjawab soal-soal yang diberikan guru kepada kami. Ya Bapa, yang dua ini kami panjatkan kepadamu oleh terang Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, silakan duduk semua. Mana yang di belakang bisa lihat Ibu di depan? Bisa lihat? Bisa? Oke. Sebelum kita mulai belajar, Ibu akan cek dulu siapa yang hadir, siapa yang seng hadir. Ini semua hadir, ada yang hilang lagi. Ya. Pasang telinga, dengar nama. Henrika Setitit. Hadir Ibu. Oke. Lambertus Samloy. Hadir Bu. Maria Madonna Welikin. Hadir Bu. Berarti hari ini semua hadir ya? Hadir. Iya, semua hadir. 17 orang. Oke, sudah siap untuk belajar? Sudah. Sudah tahu materi apa yang mau kita belajar hari ini? Belum. Bisa baca tulisan di depan jelas? Bisa. Apa yang tertulis di sana? Maria, belajar dari keteladanan. Ya. Maria, belajar dari keteladanannya. Jadi, ini merupakan materi untuk siswa kelas 9, di mana sebelumnya kita sudah belajar tentang iman dan kebersamaan dalam jemaat. Di mana iman yang kita miliki tidak hanya kita simpan untuk diri sendiri, tetapi juga kita praktekkan, kita realisasikan dalam kebersamaan kita di tengah jemaat-jemaat atau kelompok-kelompok
kategorial di gereja. Sebelum kita memulai pembelajaran, masuk ke pembelajaran inti, Ibu Guru mau tanya dulu. Ini bulan apa? Oktober. Bulan Oktober biasa disebut bulan Rosario. Mengapa kita orang Katolik berdoa Rosario? Untuk menghormati Bunda Maria. Untuk Menghormati Bunda Maria. untuk menghormati Bunda Maria. Baik, kalau begitu, mengapa Gereja Katolik menghormati Bunda Maria? Karena Maria adalah ibu Tuhan Yesus. Karena Maria adalah karena Maria adalah ibu Tuhan Yesus. Karena Maria adalah ibu Tuhan Yesus. Benar sekali. Ada lagi? Karena Maria adalah Karena Maria adalah Bunda Gereja. Oke, sangat baik. Ada lagi? Karena Maria adalah Bunda Allah. Bunda Allah. Hari ini kita akan melihat bersama-sama bagaimana peranan Bunda Maria dalam sejarah keselamatan. Lalu apa saja keutamaan-keutamaan Maria yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita saksikan bersama tayangan berikut ini. Teofilus yang mulia, semua peristiwa Perhatikan baik-baik sekali supaya engkau dapat mengetahui tentang tokoh-tokoh kebenaran siapakah yang ada dalam video ini. pada zaman pemerintah Kaisar Augustus, Raja Agung di Roma, dan Herodes Raja Yudea, Allah mengutus malaikat Gabriel menemui Maria, seorang anak dari Nazaret. Jangan takut, sebab engkau beroleh kasih karunia dari Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai dia Yesus. Bagaimana mungkin? Aku masih perawan. Roh Kudus akan turun di atasmu, dan anak itu akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi. Kerajaannya tidak akan berkesudahan. Maria pergi ke Yudea, mengunjungi Elisabet saudaranya yang juga mengandung secara ajaib. Elizabeth, Maria. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan juga buah kandungan. Ketika sama itu benar, anak yang ada dalam badanku berjaya kiranya. Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Tuhanku. Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Hai penduduk Nazaret, Kaisar Augustus memerintahkan diadakannya sensus penduduk di seluruh wilayah Galilea dan Judea. Setiap orang harus mendaftarkan diri masing-masing di tempat kelahirannya. Bagaimana? Kita akan mencoba mencari tempat untuk beristirahat Maria. Maria pun pergi ke Bethlehem untuk mendaftarkan diri bersama Yesus tunangannya. Ternyata tidak ada tempat menginap bagi mereka, kecuali sebuah kandang yang indah. Di daerah itu ada gembala yang menjaga kawanan ternak. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar atas mereka. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Mereka segera pergi melihat bayi yang sedang terbaring dalam palungan. Dan mereka orang pertama yang mewartakan kabar baik tentang kelahiran juru selamat. Tokoh-tokoh siapa saja yang muncul dalam video tadi? Yang bisa jawab, angkat tangan. Tokoh siapa saja? Maria. Maria saja? Ada yang lain? Ada. Siapa yang bisa jawab? Yang lain? Saya. Asti. Elizabeth, Yusuf, Malaikat Gabriel. Elizabeth, Yusuf, dan Malaikat Gabriel. Ada lagi? Siapa saja? Para gembala dan orang-orang Nazaret. Mari kita masuk dalam kelompok untuk kita diskusi bersama-sama, mendalami apa yang perlu kita teladani dari sosok Bunda Maria. Jadi diskusikan bersama dengan teman-teman siapa yang harus baca atau semua perlu baca supaya semua paham atau satu saja yang baca. Yang lain baca pertanyaan untuk cari jawaban. Itu strategi masing-masing kelompok. Siapa yang mau baca atau semua baca? Atau 2 orang baca? Siapa yang juru tulis untuk tulis jawaban? Siapa yang nanti presentasi? Oke, waktu diskusi selesai. Waktu diskusi selesai. Ya. Mari siap untuk presentasi. Akan diawali dari kelompok Maria. Perkenalkan nama kelompok, lalu baca kasusnya apa, lalu pertanyaannya apa, jawabannya apa, ya. Silakan kelompok Maria. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok Maria. Kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Dina adalah seorang siswa kelas 9. Suatu hari, sekolah mengadakan ulangan harian. Dina sudah belajar dengan rajin malam sebelumnya. Namun saat ulangan berlangsung, teman sebangkunya berbisik, memintanya untuk memberikan jawaban. Dina tahu bahwa menyontek adalah salah, tetapi ia juga takut jika menolak, temannya akan marah dan tidak mau berteman lagi dengannya. Pertanyaan nomor 1. Apa yang menjadi dilema Dina dalam kasus ini? Jawaban, Dina ingin jujur karena berbohong dan menyontek itu adalah salah dan dilarang. Sedangkan di sisi lainnya, Dina takut temannya akan marah dan tidak akan berteman dengannya. Pertanyaan nomor 2. Menurutmu bagaimana sikap Maria dalam kabar gembira dapat membantu Dina mengambil keputusan? Ia harus berani memilih kehendak Tuhan, kejujuran, walau dalam ketaatan dan dalam tekanan, dan harus mendengarkan hatinya. Pertanyaan nomor 3. Jika kamu berada di posisi Dina, apa yang akan kamu lakukan? Saya akan memilih untuk menolak, untuk memberikan jawaban dan meminta maaf kepada teman, dan tidak akan menyesali keputusan untuk jujur. Sekian dan terima kasih. Mari kita berikan aplaus untuk kelompok Maria. Kita lanjut kelompok berikut, kelompok Gabriel.
Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok Gabriel. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami di depan guru dan teman-teman. Kasusnya adalah Riko sangat suka bermain futsal. Setiap sore ia biasanya berlatih bersama teman-temannya. Namun, suatu hari ibunya meminta Riko untuk membantu menjaga adiknya karena ibu harus pergi menghadiri rapat di lingkungan. Pertanyaannya adalah, apa dilema utama yang dihadapi Riko? Dilema utama yang hadapi Riko adalah konflik antara kewajiban dan keinginan pribadi. Kewajiban moral, keinginan pribadi. Sebagai seorang anak Katolik, Riko memiliki kewajiban untuk menghormati dan menaati orang tua yang ada di perintah keempat, hormatilah ayah dan ibumu. Kita berikan aplaus untuk kelompok Gabriel. Apakah ada tanggapan dari kelompok lain terkait kasus dan presentasi dari kelompok Gabriel? Tidak ada. Ada? Ya. Ada tanggapan dari kelompok Maria untuk Gabriel. Maaf Ibu Guru, tapi tadi saya tidak dengar apa keinginan dari Riko. Konfirmasi kembali dari kelompok Gabriel untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Maria. Apa keinginan dari Riko? Keinginan dari Riko adalah Riko ingin Riko ingin pergi bermain bola, tetapi karena perintah dari orang tuanya, maka Riko akan memutuskan untuk mengikuti perintah orang tuanya untuk menjaga adiknya di rumah. Kita akan dengarkan presentasi kelompok terakhir, kelompok Elizabeth. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, kelompok Elizabeth. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Sinta adalah seorang siswa SMP yang rajin mengikuti misa mingguan. Namun suatu hari sahabatnya mengajaknya pergi ke pusat perbelanjaan pada hari Minggu di jam yang sama dengan jam misa. Pertanyaan pertama, apa dilema utama yang dihadapi Sinta? Memilih kesenangan sesaat dan mengabaikan kewajiban imannya dalam kurung melanggar perintah gereja atau memilih ketaatan kepada Allah dan berisiko mengecewakan sahabatnya. Pertanyaan kedua, bagaimana teladan Maria yang taat kepada Allah dapat membantu Sinta dalam mengambil keputusan? Sikap Maria ketaatan penuh. Maria mengucapkan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Ia meletakkan kehendak Allah sebagai prioritas mutlak di atas kekhawatiran sebagai pribadi atau konsekuensi sosial yang mungkin timbul. Sinta harus meneladani ketaatan ini dengan menempatkan kewajiban kepada Allah dalam kurung misa mingguan sebagai prioritas mutlak. Ketaatan kepada Allah harus mengatasi ajakan dan godaan dari duniawi. Pertanyaan ketiga, menurutmu keputusan mana yang seharusnya dipilih Sinta? Mengapa? Keputusan menghadiri misa mingguan. Kewajiban mutlak menghadiri misa mingguan adalah perintah gereja dan merupakan cara utama umat Katolik menguduskan hari Tuhan. Pertanyaan keempat, jika kamu berada di posisi Sinta, apa yang akan kamu lakukan? Yang pertama adalah menolak dengan jelas dan penuh kasih. Yang kedua menawarkan alternatif waktu. Dan yang ketiga beraksi dengan hidup. Sekian dan terima kasih. Kita berikan aplaus untuk kelompok. Oke, baik. Jadi kalian baru saja mendalami 3 kasus yang berbeda. Melalui teladan Bunda Maria, kita belajar bahwa dalam menghadapi dilema seperti itu, kita harus berani mengambil keputusan, ya atau tidak. Berdasarkan kasus-kasus yang sudah kita diskusikan bersama tadi, poin-poin penting atau kesimpulan yang bisa kita tarik tentang keutamaan Bunda Maria yang bisa kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Keutamaan yang pertama adalah
ketaatan iman. Lalu keutamaan yang kedua, kerendahan hati. Maria dengan penuh kerendahan hati, dia menyadari bahwa dia adalah hamba Allah. Keutamaan yang ketiga adalah pelayanan kasih, melakukan aksi nyata. Di mana kalau kita lihat dari Bunda Maria, ketika setelah menerima kabar gembira dari malaikat Gabriel, Maria tidak hanya diam di rumah saja. Maria buat apa? Maria mengunjungi Elisabet saudarinya. Ketika sampai di sana, ketika Maria datang, reaksi dari Elisabet bagaimana? Senangkah, marah? Senang. Ya, jadi Maria tidak hanya diam di rumah, tetapi dia berjalan membawa kabar gembira itu, membagikan kepada orang lain. Sekali lagi, keutamaan Maria yang pertama yaitu ketaatan iman. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, pelayanan kasih. Membagikan kegembiraan yang dimiliki dengan orang lain. Oke, bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pembelajaran hari ini? Senang. Jadi semua senang, Kak, ada yang bosan, bilang Ibu Guru stop sudah. Masih lapar. Tidak ada. Oke. Maka kita sebagai anak-anak remaja, bagaimana kita meneladani kerendahan hati Bunda Maria? Kita harus rendah hati dalam artian yang biasa suka baku melawan, yang Bapak Mama di rumah sini siapa? Hampir semua ya? Ya. Ternyata ini peranan Maria hari ini luar biasa. Anak-anak ini menunjukkan bahwa mereka di rumah suka melawan orang tua. Sebagai anak, sikap rendah hati kita adalah mendengarkan apa yang disampaikan oleh orang tua. Tentu tidak ada orang tua yang mau mencelakai anaknya. Yang biasa orang tua baru aku sampai di sete. Yang suka baku melawan, bertobatlah dari sekarang. Mari belajar dari Bunda Maria untuk lebih rendah hati, mendengarkan. Salah satu sikap kerendahan hati adalah mendengarkan. Dengar dulu. Bapak bilang apa, Mama bilang apa, atau guru bilang apa, baru kita menjawab. Jangan cepat-cepat protes, cepat-cepat bicara, apalagi protes sampai teriak atau bikin keributan. Bisa? Bisa. Mari kita akhiri proses belajar di hari ini dengan kita berdoa bersama-sama, doa Salam Maria. Silakan berdiri. Semua sikap doa yang baik, lepas peralatan yang ada di tangan. Mari kita tutup kegiatan pembelajaran kita di hari ini dengan bersama-sama kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang anak-anak. Selamat siang, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke.
kasih.